Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratihi ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para alim yang kita tunggu nasihat dan fatwanya. Alhamdulillah, marilah bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita hadir di Masjid Agung Surakarta ini dalam rangka menjalankan ketaatan demi ketaatan, ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian atau pengajian majalisul ilmi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan kepada seluruh pengikut beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pengajian sirah pertama di tahun 2021. Di awal tahun kita berharap tentu tahun 2021 ini kita berharap adalah kita dalam kondisi yang baik, sehat, kullu amin wa antum bi khair, dan pandemi segera berlalu, wabah virus corona segera Allah angkat dan kita keluar dari dalamnya dalam kondisi selamat, sehat, dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Saat ini kita sudah di 19 Jumadil Awal, berarti Ramadan itu sekitar 100 atau 98 hari lagi. Maka benar-benar tidak terasa hari berlalu di tengah pandemi, di tengah wabah COVID-19. Kita menjalani Ramadan tahun kemarin dengan penuh kesederhanaan dan kehati-hatian. Semoga Ramadan tahun ini sudah kembali normal sebagaimana biasa, dan itu membutuhkan ikhtiar dari kita semua. Nah, kita lanjutkan bahasan kita Sirah Nabawiyah. Kita ambil dari kitab Rahiqul Maktum Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Masih di perjalanan hijrah beliau. Kita tahu beliau membawa total rombongan beliau hijrah berjumlah 4 orang. Beliau sendiri Rasulullah SAW, sang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sang penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, dan juga satu lagi yang menjadi asisten atau maula Abu Bakar namanya Amir bin Fahirah. Nah, di perjalanan salah satu kejadian yang menarik sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini, berarti setahun yang lalu 20 Desember, tentang bagaimana beliau singgah di satu tempat yang kemudian disebut dengan atau sering disebut dengan Khaimatu Ummu Ma'bad, kemahnya Ummu Ma'bad. Satu kemah yang ditinggali oleh sepasang suami istri yang memang biasa melayani, menyediakan kebutuhan para musafir. Termasuk ketika itu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan mampir hendak membeli apa yang bisa dibeli dari kemah tersebut karena persediaan mereka telah habis. Dan kita tahu sayang sekali ternyata kondisi stok pada waktu itu sudah menipis, tidak tersedia apapun. Hanya saja Rasulullah SAW berkesempatan beliau melihat seekor domba yang awalnya sudah sangat kepayahan, artinya sudah kering, tidak mengeluarkan air susu, maka kemudian diberikan kesempatan untuk diperah oleh Rasulullah SAW dan keluarlah susu yang sangat-sangat berlimpah. Bahkan di dalam satu riwayat, kambing itu terus mengeluarkan susu sampai pada masa Umar bin Khattab. Dan ini menjadi salah satu keberkahan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwa sang suami yaitu Abu Ma'bad ketika diceritakan, jadi ketika itu rombongan telah berlalu, diceritakan oleh sang istri lalu bersemangat mengatakan, wallahi hada sahibu Quraisy alladzi dzakaru min amrihi ma dzakaru. Orang yang tadi lewat, yang tadi singgah di kemah kita, itu adalah dia yang selama ini dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Laqad hamamtu an ashabuhu wala af'alanna in wajadtu ila dalika sabilan. Sungguh aku ingin menemaninya, dan kalau aku mendapatkan jalan atau peluang untuk itu, aku akan menjalankannya. Artinya apa? Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad ini setelah itu memang bersegera dalam keimanan, masuk Islam. Bahkan Abu Ma'bad menegaskan ingin ikut membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemahnya Ummu Ma'bad ini terletak di daerah yang namanya Qudaid. Itu sekitar 130 km dari Mekah. Sekarang masih dijadikan rest area atau tempat istirahat. Jadi Wadi Qudaid, Bapak Ibu kalau berkesempatan kita kembali umroh atau haji, perjalanan dari Mekah atau dari Madinah menuju Mekah, biasanya bis-bis yang kita tumpangi itu berhenti di daerah ini, Wadi Qudaid. Jadi daerah yang memang tempat beliau juga singgah ketika hijrah. Dan hari ini masih bisa kita dapati banyak sekali rest area di tempat tersebut, sehingga ketika kita berkesempatan lewat atau mampir berhenti di situ, kita bisa mengingat kembali kisah ini. Kisah bagaimana Rasulullah SAW berhenti di kemahnya Ummu Ma'bad. Nah, pelajaran bagi kita tentu terkait seperti sudah saya sebutkan ya, pelajaran bagaimana Islam mengingatkan kita dalam banyak kesempatan untuk memberikan layanan kepada para musafir. Dan safar itu adalah qit'atun minal adab. Di dalam hadis, safar itu pasti ada bagian ya, sesuatu yang disebut bagian dari azab. Kenapa? Karena seorang pasti ketika jauh dari tempat tinggalnya itu merasakan hal yang berat. Entah mungkin suasananya, entah mungkin cuacanya, entah mungkin dalam kendaraannya atau di dalam logistiknya. Maka para musafir itu diberikan rukhsah, keringanan-keringanan. Misalnya ketika sholat diberikan rukhsah untuk melakukan sholat jamak maupun qashar. Kemudian ketika puasa Ramadan juga boleh berbuka untuk mengganti di hari-hari yang lain. Juga orang yang musafir itu diberikan keberkahan mustajabud dakwah, doa-doanya diistijabahi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi orang musafir mempunyai kedudukan yang luar biasa
kesempatan kalau kita musafir mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita musafir. Nah, kalau kita yang menjadi tuan rumah tidak sedang musafir, maka kita diingatkan untuk apa? Untuk memuliakan mereka. Ada di dalam kesempatan ya, bagaimana salah satu distribusi zakat itu adalah untuk mereka yang disebut dengan Ibnus Sabil. Siapa Ibnus Sabil? Ibnus Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak bisa pulang kembali ke daerahnya. Itu salah satu tuntunan Islam untuk bisa dibantu dari dana zakat ya. Tentu juga bisa dibantu dalam bentuk sedekah, dalam bentuk kebaikan-kebaikan, termasuk menyediakan tempat untuk singgah atau rest area sebagaimana umum ma'bad itu. Maka ini salah satu ajaran dan anjuran yang bisa kita ambil inspirasinya dari kisah ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW memimpin satu rombongan safar, itu beliau mengabsen ya. Siapa yang punya kelebihan bekal, silakan berbagi dengan yang lainnya. Siapa yang punya kelebihan tunggangan, berbagi dengan yang lain. Jadi dalam kondisi safar, misalnya rombongan, itu beliau menganjurkan kepada kita untuk saling berbagi. Ada yang bekalnya banyak, maka diberikan kepada yang bekalnya sedikit. Ada yang mungkin punya tunggangan lebih bagus ya atau banyak, dibagi juga kepada yang tidak punya tunggangan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan banyak barang sehingga seolah-olah kalau namanya perjalanan itu memang harus siap berbagi. Makanya salah satu tanda kita mengenal seseorang itu kalau sudah melakukan apa? Perjalanan bersama, Pak. Itu kita baru mengenal apakah orang itu memang orang yang siap berbagi misalnya, atau ingin untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, di perjalanan itu baru terasa, apalagi kalau perjalanannya panjang. Misalnya perjalanan rombongan haji, ya, rombongan umroh gitu. Itu kita pasti akan mengenal teman-teman perjalanan kita. Termasuk mengenal apakah mereka itu siap berbagi atau tidak. Jadi ini salah satu hal untuk cara kita mengenal seseorang, ya tentu melalui dengan safar, karena kita akan mengetahui bagaimana kondisi mereka saat benar-benar dibutuhkan untuk berbagi atau tidak. Dan ini bisa kita praktekkan, Pak ya. Kalau lagi ada perjalanan bareng-bareng safar, kita niatkan bawa bekal yang banyak, bukan untuk kita, tetapi apa? Untuk nanti dibagi dengan yang lainnya. Kalau saya pengalaman pribadi, Pak, kalau sedang memimpin atau membawa jamaah umroh, itu saya beli obat banyak, Pak, di apotek. Ya, obat-obat standar kita, Pak ya. Ada tolak angin, ada apa yang standar sehari-hari itu. Saya bawa banyak. Tapi tentu niatnya bukan buat saya. Jadi dengan bismillah, kalau saya bawa banyak ini, kalau ada keperluan di jalan, ada yang membutuhkan, langsung kita berikan. Nah, dengan niatan itu bisa jadi alhamdulillah obatnya bisa jadi habis dan kita pulang sehat-sehat selalu. Pilih mana, Pak, kira-kira? Pilih nggak bawa obat tapi ternyata banyak keluhan di jalan, atau kita bawa obat dan alhamdulillah kemudian bisa diberikan kepada banyak orang dan kita malah sehat itu. Jadi kadang-kadang, Pak, kalau kita mau bepergian beli obat, niatnya bukan hanya untuk kita. Kalau niatnya untuk kita malah nanti sakit beneran nanti. Niatnya juga ini untuk jaga-jaga kalau ada yang lain membutuhkan. Ya obat-obatan standar tentunya, ya, obat-obatan yang standar. Nah, dari dalam konteks kisah tadi memberikan kita inspirasi, semangat terkait bagaimana ketika kita melakukan safar. Ya, tentu saja juga inspirasi lain adalah bagaimana dengan mukjizat atau keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan semangat bagi Ummu Ma'bad dan suaminya
untuk mengikuti Islam, untuk berislam, mengikuti hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kisah berikutnya yang biasanya sering kita dengar ketika peristiwa hijrah adalah kisah tentang Suraqah bin Malik. Jadi Suraqah bin Malik ini terkenal karena memang namanya juga diabadikan dalam bahasa Indonesia. Jadi apa? Serakah ya. Tapi ini nanti ada catatan ya, Suraqah bin Malik. Jadi ketika itu masih berlaku sayembara. Orang-orang Quraisy masih memberlakukan sayembara, siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq baik dalam kondisi hidup ataupun mati diberikan hadiah masing-masing 100 ekor unta. Jumlah yang sangat luar biasa. Maka kemudian banyak yang tertarik, banyak yang berusaha mencari, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan kesaksian ya, falam yudrikuna minhum ahadun ghaira Suraqah bin Malik bin Ju'shum ala farasin lahu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak ada yang berhasil mendapati kami kecuali satu orang, yaitu Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Nah, kita perlu tahu kenapa kok Suraqah yang bisa menemukan, yang lainnya tidak. Kenapa sebelum Suraqah tidak ada dan kenapa setelahnya juga tidak ada? Nah, kenapa? Yang jelas ketika itu bainama ana jalisun fi majlisi min majlis qaumi Bani Mudlaj. Suraqah menceritakan sendiri. Jadi ketika dia sedang duduk-duduk bersama kaumnya, kemudian ada yang memberitahu, mengatakan inni ra'aitu anifan aswidatan bis sahil araha Muhammadan wa ashabuhu. Ada seorang yang datang ngasih pengumuman, aku barusan melihat ada satu titik di arah pantai, aku kira itu adalah Muhammad dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau di gurun tentu dari jauh itu sudah kelihatan kalau ada musafir atau ada orang yang lewat, paling tidak akan ketahuan satu titik hitam yang bergerak. Maka orang ini melaporkan, saya melihat satu titik dan itu kayaknya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka tentu ini menjadikan kesempatan orang untuk mengejar. Nah, Suraqah bin Malik mengatakan, fa'araftu annahum hum faqultu lahu innahum laisu bihim walakinnaka ra'aita fulanan wa fulanan intaliqu bi'ayunina. Suraqah mengatakan, saya tahu itu pasti mereka. Tapi kemudian Suraqah mengabarkan kepada orang-orang di sekitarnya, mengatakan innahum laisu bihim, bukan yang engkau lihat itu bukan dia, tetapi siapa? Ra'aitu fulanan wa fulanan, aku melihat yang kalian lihat itu adalah fulan, menyebutkan nama ya, fulan dan fulan memang sedang pergi. Nah, mendengar ini kan ya mendengar bantahan seperti itu, akhirnya mereka tidak jadi mengejar. Jadi nggak jadi mengejar karena sudah dibantah. Oh, itu bukan Muhammad, itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, itu fulan bin fulan. Udahlah, nggak usah dikejar, kira-kira begitu. Maka setelah kaumnya percaya, maka kemudian dia berangkat untuk mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketemu kuncinya ya. Kenapa yang bisa mendapati akhirnya hanya Suraqah? Karena dia sendiri yang membohongi kaumnya, yang membuat tipu daya, supaya apa? Supaya dia sendiri yang berkesempatan untuk mengejar, yang lainnya tidak mengejar. Nah, kira-kira ini sifat seperti ini yang kemudian diabadikan dalam bahasa Indonesia ya. Sifat apa kira-kira? Pengen dapat sendiri ya. Yang lainnya dibohongi supaya nggak ikut ngejar, karena dia ingin mengejar sendiri, dapat hadiah sendiri. Ini sifat apa?
Serakah. Nah, Suraqah jadinya serakah. Cuman sayangnya sebenarnya akhirnya kan tidak begitu. Ya. Pada fase awal memang dia serakah, ingin mengejar sendiri, ingin mendapatkan hadiah sendiri dan membohongi teman-temannya. Maka betul yang akhirnya bisa mengejar adalah Suraqah bin Malik yang mengejar mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat sekali sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan yuksiru iltifat, senantiasa menoleh ke belakang karena takut. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadat talab qad lahiqana ya Rasulullah. Ini orang yang memburu kita ini sudah mengejar, sudah sampai kepada kita. Maka diberikan ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah melindungi kita. Maka benar ketika akan mendekati rombongan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kudanya itu berhenti dan berderum. Ketika kembali mencoba mengejar, semakin dekat, berhenti dan berderum kembali. Sehingga sampai beberapa kali tahulah Suraqah bahwa ini bukan urusan yang mudah ya. Ini adalah melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Suraqah bin Malik justru malah kemudian mengatakan ingin bertemu. Jadi kalau bahasa kita ya melambaikan bendera putih ya, ingin ngomong saja, ingin ketemu, tidak jadi ingin menangkap. Dan kemudian memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan qad inna qaumaka qad ja'alu fika ad-diyah wa akhbartuhum akhbara ma yuridun nasu bihim wa aradtu alaihimuz zat wal mata falam yarzani. Jadi Suraqah ketika sudah bertemu menyampaikan bahwa kaumnya memang menyelenggarakan hadiah sayembara berupa apa tadi? 100 ekor onta bagi setiap dari diri Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian diceritakan dan bahkan dijanjikan diberikan bekal, ditawari bekal. Jadi Suraqah bin Malik menawarkan bekal karena apa? Memang perjalanan masih jauh dan setiap rombongan tentu membutuhkan perbekalan logistik. Tapi Rasulullah menolak bekal tersebut dan hanya mengatakan akhfi anna, yaitu tolong sembunyikan hal ini. Jadi jangan beritahukan kepada siapapun bahwa kami ada di sini, kami sedang menempuh jalur ini. Itu kira-kira dengan kalimat akhfi anna, yaitu sembunyikan hal ini, sembunyikan tentang kami. Artinya ketika nanti Suraqah bin Malik kembali ke Mekah, jangan sampai memberitahukan apapun terhadap orang-orang Quraisy. Dikatakan fasa'altuhu an yaktubu li kitab amnin. Kemudian Suraqah bin Malik justru meminta dituliskan satu surat jaminan. Surat jaminan ya. Jadi maksudnya adalah ketika nanti satu saat Rasulullah SAW Islam berjaya berkuasa, maka Suraqah termasuk adalah mereka yang mendapatkan jaminan keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian mereka berpisah dan setelah itu Suraqah bin Malik kemudian kembali ke Mekah dan tidak memberitahukan apapun kepada kaumnya tentang kejadian tersebut. Maka kita tahu dikatakan kana awwalun nahar jahidan alaihima wa akhiruhu harisan lahuma. Jadi siang hari Suraqah ini masih memburu dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sore harinya sudah kembali dalam kondisi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tidak memberitahukan kepada orang-orang Quraisy.
Makanya betul ya ketika Abu Bakar mengatakan bahwa tidak ada yang berhasil mendapati mereka kecuali Suraqah. Karena apa? Sebelumnya Suraqah bin Malik sudah bersiasat, dan setelahnya Suraqah bin Malik tidak memberitahukan kepada siapapun tentang pertemuannya dengan Rasulullah. Akhirnya nggak ada yang berhasil mengejar. Nah pertanyaannya, berarti kisah Suraqah ini sebenarnya kan setelah itu beliau ini membela Rasulullah dan bahkan kemudian beriman. Jadi juga sempat dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan gelang pundi-pundi Raja Persia, Kisra. Dan janji ini ditunaikan oleh Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan Persia. Nah pertanyaannya, Suraqah bin Malik itu berarti kan akhirnya itu baik ya. Kisah akhirnya baik, bergabung bersama Rasulullah. Nah, cuman yang diabadikan adalah fase awalnya, yaitu apa? Ketika masih serakah itu. Jadi kemudian diabadikan dalam bahasa Indonesia jadinya serakah. Jadi nggak enak ya kalau kita ngomong serakah, itu kita seperti ngerasani Suraqah gitu. Padahal akhirnya sudah baik gitu. Akhirnya sudah baik kalau kita masih serakah nanti seolah-olah, padahal ya mungkin tidak, kita tidak ada niatan seperti itu. Tapi supaya kita tahu bahwa Suraqah sebenarnya itu akhirnya itu baik ya, bukan seperti yang kita bayangkan sama dengan serakah. Nah, maka kalau kita bicara tentang serakah ya bisa jadi kalau kita ingin ngomong tentang serakah tidak harus pakai kata serakah, boleh pakai kata yang lain. Mungkin tamak juga bahasa Indonesia ya. Ya, tamak itu juga mewakili. Karena kalau kata serakah kita langsung jadi ingat Suraqah, supaya kita tahu bahwa memang sempat serakah di awal tapi kemudian mendapatkan kebaikan di akhir. Dan itu yang kita inginkan semua ya, yaitu mendapatkan kebaikan di akhir ya, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan jalan hidayah. Nah, kemudian juga ada rombongan lain yang namanya rombongan Buraidah bin Husayb al-Aslami. Ini ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan ini juga termasuk yang mengejar Rasulullah. Wah. Jadi bahkan mengejarnya tidak tanggung-tanggung, yaitu nahwa samanina baitan, membawa 80 orang atau bahkan 80 keluarga. Nah, apakah benar ini mengejar kok pakai 80? Karena ada riwayat yang mengatakan itu juga mengejar Rasulullah. Tetapi kayaknya kalau mengejar membawa 80 keluarga itu nggak ngejar namanya Pak ya. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan ikut mengejar Rasulullah untuk menangkapnya dengan membawa 80 keluarga, bisa jadi benar, tapi seolah-olah berat. Masa ngejar harus bawa rombongan banyak? Kalau Suraqah kan jelas ya, sendirian, wajar. Maka di dalam kitab ini tidak disebutkan ini mengejar, tidak. Ada riwayat lain mengatakan dia mengejar. Nah, di dalam kitab ini tidak disebutkan mengejar dalam arti ingin hadiah, tapi memang mengejar ingin hidayah. Nah, jadi beda ya. Kalau tadi Suraqah ingin apa? Hadiah. Kalau ini ingin hidayah, sehingga ketika bertemu dengan Rasulullah, maka yang terjadi justru malah mereka kemudian berislam. Masuk Islam semuanya. 80 keluarga. Dan kemudian setelah berislam, memang mereka kemudian kembali ke kaumnya, kembali ke kampungnya, dan baru bergabung di Madinah setelah perang Uhud. Barulah Buraidah bin Al-Husayb al-Aslami ini bergabung bersama kaum muslimin di Madinah setelah perang Uhud. Artinya memang kondisi waktu itu ya, mereka berislam, bersemangat, lalu kembali ke kampungnya dulu, tidak langsung bergabung di Madinah. Tapi ini juga merupakan busra ya, salah satu kabar gembira, salah satu hal yang menggembirakan dan membahagiakan hati Rasulullah SAW dalam satu perjalanan hijrah, di mana beliau diusir dari Mekah, di mana beliau meninggalkan tanah kelahirannya. Ternyata dalam perjalanan pun mendapat pengikut yang banyak. Itu juga salah satu hal yang melegakan. Dan bagaimana semangat Rasulullah mendakwahi
siapapun yang ditemui dalam perjalanan. Semangat Rasulullah dalam mendakwai siapapun yang ditemui di dalam perjalanan. Dan fase berikutnya adalah ketika fase mereka memasuki daerah yang sebenarnya masih masuk bagian dari Madinah, yaitu daerah Quba. Dikatakan wa fi yaumil isnain as-samin Rabiul Awal sana 14 minan nubuwah wa huwa sawahiya sanatil ula minal hijrah nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba. Jadi tanggal 8 Rabiul Awal kemudian beliau berhenti turun terlebih dahulu di Quba. Nah, karena kita tahu nanti beliau tepat masuk di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal yang sering kita ingat sebagai tanggal kelahiran Rasulullah SAW, dan itu juga tanggal wafatnya beliau 12 Rabiul Awal, dan ternyata tanggal beliau hijrah sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Dan di Quba apa yang beliau lakukan? Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala Kulsum bin Al-Hadmi wa qila bal ala Sa'ad bin Haisamah. Beliau tinggal sejenak di tempatnya Kulsum, atau mengatakan di tempatnya Sa'ad bin Haisamah, dan kemudian di sana juga bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Wah, kok bisa? Jadi ternyata Ali bin Abi Thalib yang kita tahu ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut membantu beliau berhijrah dengan menggantikan beliau di tempat tidur beliau ketika akan dieksekusi oleh pemuda-pemuda Quraisy. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib selamat. Wa makasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi Makkah salasan hatta ada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu linnas. Jadi Ali bin Abi Thalib 3 hari itu masih di Mekah untuk apa? Untuk mengembalikan al-wada'i, barang-barang titipan yang orang-orang Quraisy menitipkan kepada Rasulullah SAW, dikembalikan kepada yang punya dulu, baru kemudian Ali bin Abi Thalib nyusul. Jadi kita pernah membahas ini bagaimana Rasulullah beliau dijuluki Al-Amin sejak dahulu, orang yang terpercaya. Maka barangkali tidak semuanya mereka beriman, tapi semuanya percaya dengan amanahnya Rasulullah. Maka mereka masih senantiasa menitipkan barang-barang kepercayaan ketika mungkin mereka sedang safar, ketika mereka mungkin ada urusan dititipkan kepada Rasulullah, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak bisa langsung menyusul. 3 hari harus membereskan terlebih dahulu urusan tersebut, mengembalikan kepada yang punya hak, barulah disusul. Nah, summa hajara masyan ala qadamaihi hatta lahiqahuma bi Quba wa nazala ala Kulsum bin Hadam. Kemudian baru nyusul jalan kaki. Dan kemudian ketemu Rasulullah di Quba. Ini berarti luar biasa. Ali bin Abi Thalib berarti luar biasa kekuatan fisiknya ini. Padahal Rasulullah dan rombongan membawa tunggangan. Tapi mampir-mampir tadi kan dan melalui jalan yang berbeda mungkin. Nah, Ali bin Abi Thalib sendirian jalan kaki. Wah, nggak kebayang Pak kita Pak. Jalan kaki jarak berapa? 450 kilometer kira-kira. Jalan kaki dan nyusul ketemu Rasulullah di Quba, bertemu. Jadi sosok sahabat yang masih kuat, pemuda yang luar biasa bersemangat, sehingga ketemu kembali dengan Rasulullah SAW. Dan kita tahu beliau wa assasa masjida Quba wa shalla fihi wa huwa awwalu masjid ussisa ala taqwa ba'dan nubuwah. Jadi Rasulullah SAW itu pertama di Quba tinggal selama 4 hari. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba 4 ayam, yaitu Isnain, Sulasa, wa Arbi'a wal Khamis, dan mendirikan Masjid Quba.
yaitu masjid yang pertama kali didirikan ya setelah kenabian ba'dan nubuwah. Dan kemudian kita tahu setelah itu Masjid Quba memang senantiasa dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah hijrah, setelah lama di Madinah, beliau masih sering mengunjungi masjid ini. Di dalam riwayat setiap hari Sabtu, di dalam riwayat kadang-kadang beliau itu jalan kaki ya, karena jaraknya sekitar 6 kiloan ya. Kadang-kadang naik kuda, naik tunggangan, dan bahkan beliau memotivasi para sahabat dan kita juga untuk menjalankan sholat di Masjid Quba. Beliau mengatakan ya, man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu di rumahnya, summa ata Masjidal Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, kemudian sholatan, kemudian sholat dalam riwayat 2 rakaat, maka bagaikan mendapatkan pahala umroh. Ya, bagaikan mendapatkan pahala umroh. Dan ini salah satu hadis yang kemudian menjadikan ya sampai hari ini para jamaah haji, jamaah umroh ketika ke Madinah pasti juga kemudian mereka mengunjungi Masjid Quba. Jadi masjid yang mempunyai sejarah, dan juga ini menunjukkan ya bagaimana perhatian Rasulullah SAW datang ke Quba mendirikan masjid, sampai ke Madinah juga nanti mendirikan masjid. Jadi menjadi satu hal yang menjadi penyemangat untuk ketika melakukan satu perjalanan. Salah satu yang kemudian menjadi perhatian seorang mukmin adalah masjid. Ketika kita datang satu tempat ya, maka pasti nyarinya adalah masjidnya di mana ini. Dan ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian, di beberapa negara di mana muslim minoritas ya, di Eropa, di seperti di Korea ya, atau di Eropa ataupun di Asia, di Korea, di Jepang, di beberapa tempat itu banyak para perantau muslim, mereka dari Pakistan, mereka dari Arab, itu mereka ketika merantau semangat luar biasa mendirikan masjid. Jadi kalau mereka bertemu sesama perantau itu kira-kira ngomongnya kira-kira di mana kita bikin masjid. Jadi di beberapa daerah negara-negara tersebut itu biasanya orang perantau-perantau muslim dari Pakistan, dari India, dari Arab itu mendirikan masjid. Nah kalau perantau Indonesia kira-kira kita memakmurkan masjid itu. Loh ini benar Pak ini. Jadi benar. Jadi di beberapa tempat itu masjid-masjid yang mendirikan kaum muslimin dari Timur Tengah, tapi yang mengisi banyak itu adalah kaum muslimin dari Indonesia. Jadi bagi-bagi tugas Pak ya. Ada yang memakmurkan dari sisi fisik, ada juga memakmurkan dari sisi mengisinya. Walaupun di beberapa daerah di Korea misalnya, kaum muslimin Indonesia juga sudah mulai juga bersemangat mendirikan masjid juga. Tapi ini terinspirasi semuanya dari semangat Rasulullah SAW berada di satu tempat mendirikan masjid. Nah kemudian beliau melanjutkan perjalanan, ya kita tahu dari situ, dari Quba ke Madinah dikawal Pak. Oleh siapa? Dikatakan oleh Bani Najjar. Bani Najjar ini terhitung masih akhwal, yaitu paman dari jalur ibu ya, paman karena apa? Karena memang istri dari kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, itu dari golongan Bani Najjar. Maka benar dikatakan wa arsala ila Bani Najjar ahwalahu faja'hu muqallidina suyufahum fasara nahwal Madinah wa hum haulahu wa adrakahul jum'ah fi Bani Salim bin Auf. Jadi dikawal, dijemput oleh saudara-saudara beliau dari, walaupun dalam tanda petik adalah saudara jauh, dari saudara dari neneknya Bani Najjar, dikawal, dijemput, jumlahnya 100 orang dengan kondisi bersiap menghunus pedang ya, dalam arti berjaga-jaga kalau nanti misalnya masuk Madinah
ada yang berusaha mengganggu atau ada yang berusaha mengganggu ketertiban di Madinah. Maka kemudian mereka berjalan, rombongan tersebut dari Quba menuju Madinah. Tetapi berhenti terlebih dahulu di daerah kampung Bani Salim bin Auf. Kemudian di sana karena sudah waktu Jumat, maka mendirikan sholat Jumat terlebih dahulu. Maka daerah itu kemudian sampai hari ini diabadikan dengan didirikan Masjid Jum'ah. Jadi sebelum sampai di Madinah, sholat Jumat terlebih dahulu di satu tempat, di satu lembah yang kemudian diabadikan hari ini dengan Masjid Jumat. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Summa saron Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal Jum'ah hatta dakhalal Madinah, hatta dakhalal Madinah. Ya, jadi setelah itu, mulai hari itu yang dulu namanya Yasrib kemudian berganti dengan disebut sebagai Madinatir Rasul atau kota Nabi, sehingga sampai hari ini disebut dengan kota Madinah, di mana beliau kemudian banyak sekali yang menawarkan untuk berhenti. Di mana tempat berhenti, orang-orang kaum muslimin di Madinah sudah semangat ingin menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Beliau menyerahkan, silakan biarkan saja sampai di mana nanti onta beliau berhenti. Dan berhenti di mana? Berhentinya di Bani Najjar, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini juga inspirasinya Bapak Ibu, itu juga sesuai dengan keinginan Rasul. Untuk menghormati apa? Menghormati kekerabatan juga. Karena beliau punya hubungan kekerabatan dengan Bani Najjar. Dan ternyata berhentinya di tempatnya Bani Najjar. Ini salah satu inspirasi bagi kita untuk senantiasa apa? Senantiasa menghormati kekerabatan, senantiasa berusaha menyambung silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikannya ketaatan-ketaatan hingga husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.